Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Permana dari kelas SI 4807 dari kelompok 3. Saya di sini dengan teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang algoritma pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Safaulina Rahman, bisa dipanggil Galuh. Dengan nomor NIM 1020224131. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devan Bagus Putra Santoso, biasa dipanggil Devan, dengan NIM 10202224000019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Nur Ihsan, biasa dipanggil Zaidan, dengan NIM 1020224000262. Hari ini saya akan mempresentasikan mengapa belajar bahasa pemrograman sangat penting di era digital seperti ini. Bahasa pemrograman sangat penting di era digital yang terus berkembang pesat seperti ini karena bahasa pemrograman dapat mengubah teknologi menjadi lebih modern. Manusia memiliki perantara terhadap komputer melalui bahasa pemrograman ini. Maka, mengapa bahasa pemrograman itu penting? Karena yang pertama, menjadi fondasi untuk membangun aplikasi dan perangkat lunak. Contohnya itu seperti aplikasi pada desktop yang biasa kita gunakan sehari-hari. Yang kedua, memudahkan kita mencari peluang pekerjaan. Karena di era digital seperti ini, ada beberapa pekerjaan yang banyak dicari atau banyak digunakan. Contohnya itu seperti data analis, software engineering, or programmer. Yang ketiga, mendukung transformasi digital, contohnya itu dalam dunia pendidikan, seperti platform e-learning atau situs untuk mengecek nilai atau mengupload nilai rapot. Yang keempat atau yang terakhir itu bidang kecerdasan yang memiliki informasi seperti AI, contohnya. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana peluang karir bidang TIK di Indonesia, berapa banyak kebutuhan tenaga TIK per tahun di Indonesia, bagaimana peluang karir dan kebutuhan tenaga TIK di dunia, bagaimana gaji tenaga TIK di Indonesia maupun luar negeri. Bagaimana peluang karir bidang TIK di Indonesia? Di Indonesia, bidang TIK mengalami pertumbuhan signifikan karena transformasi digital di berbagai sektor. Beberapa faktor yang mendukung peluang karir di bidang TIK adalah: pertama, ekspansi perusahaan teknologi. Banyak startup digital serta perusahaan teknologi multinasional yang beroperasi di Indonesia, seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Grab, yang menciptakan kebutuhan tinggi akan tenaga profesional di bidang TIK. Kedua, transformasi digital di industri tradisional. Banyak perusahaan di sektor manufaktur, kesehatan, dan retail yang melakukan transformasi digital, membuka peluang besar di bidang pengembangan perangkat lunak, keamanan cyber, big data, dan cloud computing. Terakhir, pemerintah mendorong infrastruktur digital. Program pemerintah seperti Indonesia Digital Nation bertujuan untuk memperluas akses dan infrastruktur digital di seluruh wilayah, termasuk upaya pengembangan SDM di sektor TIK. Selanjutnya, bagaimana gaji tenaga TIK di Indonesia maupun di luar negeri. Gaji TIK di Indonesia, gaji di sektor TIK di Indonesia bervariasi, tergantung pada level pengalaman, posisi, serta lokasi. Namun secara umum, gaji untuk profesional TIK cukup kompetitif dibandingkan dengan sektor lainnya di Indonesia. Gaji TIK di luar negeri, terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Australia, gaji profesional TIK jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Indonesia. Perkembangan digitalisasi turut mendorong tingginya kebutuhan tenaga kerja di sektor teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK. Bahkan Kementerian Ketenagakerjaan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di TIK terus meningkat sejak 2022 hingga 2025. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor TIK sebanyak 1,23 juta orang pada tahun 2022. Jumlahnya diperkirakan naik 21,4% menjadi sebanyak 1,49 juta orang pada 2023. Kemudian, kebutuhan tenaga kerja di sektor TIK diproyeksi sebanyak 1,74 orang pada tahun 2024. Angkanya pun diprediksi naik menjadi 1,98 juta orang pada setahun setelahnya. Menurut jabatannya, kebutuhan untuk posisi Network Operation Access menjadi yang terbesar hingga 1,23 juta orang pada tahun 2022.
Kebutuhan tenaga kerja di posisi Network Operation Backbone dan Software Engineer menyusul dengan jumlah masing-masing sebanyak 235.541 orang dan 109.047 orang. Meski demikian, jumlah talenta TIK di tanah air masih jauh dari permintaan, baik dari kualitas maupun kuantitas. Pada tahun 2020, Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika memperkirakan hanya ada 430.000 lulusan TIK di Indonesia. Nah, profesi apa saja sih yang membutuhkan skill atau keterampilan dalam pemrograman? Yaitu yang pertama ada sistem engineer. Nah, sistem engineer ini seperti mendesain dan mengembangkan sebuah sistem yang memiliki perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi tidak hanya perangkat lunak saja yang dikerjakan dan juga tidak hanya perangkat keras saja yang dikerjakan, tetapi dua-duanya harus balance dari sistem engineer itu. Jadi kita juga butuh desainnya dan juga kita juga harus bisa dalam perkodingannya gitu, dalam pemrogramannya gitu. Dan yang kedua itu ada robotics engineer, robotika engineer. Jadi bekerja pada bidang robot dan sistem otonom yang mengintegrasikan sistem pengendaraan, kontrol, dan akuntansi. Jadi dari robotics engineer ini kan membuat sebuah robot ya. Nah, itu tuh kan kita memerlukan sebuah sistem, sebuah pemrograman. Ya, kita kan harus mengatur robot ini tuh mau programnya seperti apa. Mau bisa jalan atau mau bisa lari, bisa bergerak ke arah-arah mana, itu kan butuh pemrograman yang mungkin skillnya harus ditingkatkan juga gitu. Dan ketiga itu ada automation engineer. Nah, dari automation engineer itu seperti mendesain jalur produksi dan manufaktur otomatis yang melibatkan PLC, sensor, motor, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada computer hardware engineer. Nah, computer hardware engineer itu bekerja pada pengembangan sistem komputer pada level sirkuit yang melibatkan microchip, papan, dan lain-lain. Jadi dari sama seperti sistem engineer. Nah, kalau komputer hardware engineer itu dia berfokusnya lebih ke hardware-nya juga gitu. Dan kan kita misalkan ada seperti microchip ya. Seperti chip itu seperti kan itu kayak mesinnya dari sebuah komputer gitu, dari sebuah ataupun sebuah robot gitu. Nah, itu kan butuh pemrograman juga. Itu butuh keahlian dalam sistem, dalam perkodingan. Kan pemrograman itu ya kita harus bisa jago lah, bisa menguasai dari pemrograman itu supaya hasilnya juga bagus gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahasa pemrograman apa saja yang digunakan untuk setiap profesi. Yang pertama ada sistem engineer. Mereka bertugas untuk mendesain dan mengembangkan sistem tertanam. Mereka biasanya menggunakan Python, C, C++, Java, Golang, dan Rust. Selanjutnya ada robotics engineer. Mereka itu bertugas untuk desain robot dan sistem otonom yang mengintegrasikan sistem pengendaraan, kontrol, dan aktuasi. Mereka itu biasanya menggunakan bahasa C++, Python, dan MATLAB juga, dan juga bahasa Java. Selanjutnya ada automation engineer. Mereka bekerja untuk mendesain jalur produksi dan manufaktur otomatis, sehingga mereka sering menggunakan ledger logic atau PLC, Python, bahasa C, dan struktur teks. Selanjutnya ada computer hardware engineer. Mereka bekerja untuk mengembangkan sistem komputer. Nah, mereka itu sering menggunakan bahasa VHDL, Verilog, C, Assembly, and Python. Dan di sini ada grafik statistik dalam bentuk presentasi nih ya teman-teman, dari TOB Programming Community Index. Sumbernya dari tob.com. Nah, di sini menunjukkan bahwa bahasa apa saja yang sering digunakan oleh community dalam programming. Yang pertama itu pada 2024, grafik Python itu berada di puncak pertama paling sering digunakan. Selanjutnya disusul oleh C++. Selanjutnya ada bahasa Java sering digunakan.
Selanjutnya ada C, C Sharp, JavaScript, Visual Basic, Go, SQL, dan Fortran. Baik, itu saja dari saya. Kalian bisa melihat sumbernya di bawah ini ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.